We're going to bring them back to the Stone Ages. Halo kaum intelektual sekalian. Wow, gila banget. Menurut saya ini ultimatum yang sangat-sangat di luar nurul ya. Jadi guys, baru-baru ini seperti yang kita tahu bersama bahwa Donald Trump itu mengultimatum Iran. Donald Trump mengatakan, saya akan menjadikan Iran itu kembali ke zaman batu. Kalau kepalanya masih batu. Kalau masyarakat Iran itu kepalanya keras kepala. Kalau pejabat Iran itu kepalanya batu gitu ya. Kalau nggak bisa diajak negosiasi. Nah, ketika Donald Trump mengatakan seperti ini, maka ada banyak spekulasi di media sosial kalau saya perhatikan ya. Ada yang mengatakan, sok aja. Wong mereka dari dulu sudah survive kok, ya masa Persia dilawan? Nggak mungkin lah. Ya, justru lebih bagus kalau Iran itu zaman batu gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Bagi pendukung Iran, ada juga yang mengatakan, oh Iran itu membahayakan rakyatnya ya. Iran itu sangat-sangat keras kepala ya. Pejabat Iran itu keras kepala, mereka mengorbankan rakyatnya ya. Mereka nggak mempedulikan rakyatnya. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau misalnya Iran itu menyerah, maka YRGC akan diadili, akan dipenjara. Ya sama juga ya, akan mati juga gitu. Jadi ada berbanyak spekulasi ya. Nah, yang jadi pertanyaan, mana spekulasi yang paling masuk akal? Mana argumentasi yang paling masuk akal? Kemudian ya, kalau saya perhatikan di Iran itu, nyawa itu seperti tidak berharga gitu ya. Jadi walaupun pejabat mereka itu banyak yang modiar gitu ya, yang tewas, yang meninggal, atau ada yang mengatakan pejabat Iran itu mati konyol, ada yang mengatakan mati syahid dan sebagainya. Tapi kalau saya perhatikan, ya overall ya, masyarakat Iran itu nggak peduli dengan nyawa mereka gitu. Nggak peduli mau pejabatnya mau diar kayak mau apa kayak santuy aja gitu ya. Bahkan mereka camping-camping gitu ya. Mereka biasa aja gitu ya, jualan di pasar dan sebagainya. Walaupun di atas kepala mereka itu ada F-35 gitu ya. Jadi berbeda dengan Konoha gitu ya. Kalau Konoha kan biasanya sudah panik tuh ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan ya, dan ini jarang dibongkar guys. Apa itu? Kenapa Iran itu begitu santai gitu ya kalau nyawa mereka melayang gitu? Biasa aja gitu ya. Kenapa? Apakah ada doktrin agama mempengaruhi hal ini? Ya, sangat mempengaruhi. Nah, yang jadi pertanyaan, doktrin seperti apa itu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya bongkar ini, mungkin warga Konoha akan banyak kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi pada faktanya, warga Iran itu sudah didoktrin kalau meninggal, maka auto masuk surga. Dan di surga itu ada bidadara dan bidadari. Ada 72 bidadari dan bidadara gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasan atau tidak? Ya mungkin ini alasannya gitu. Tapi begini guys, kalau kita bicara tentang surga, tentang bidadari dan lain sebagainya, ini juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya, tapi di sini lebih detail ya, lebih dalamnya. Jadi gini guys, kenapa banyak warga Konoha itu dan warga Iran yang terobsesi ya? Tidak hanya warga Iran, warga Konoha juga seperti itu. Terobsesi dengan bidadari yang montok di sorga gitu. Kenapa? Jadi ada fakta yang jarang dibongkar. Kenapa di Konoha itu banyak orang yang radikal? Menurut data dari BNPT, ini saya tidak ngarang ya guys. Ya, mari kita bicara by data. Menurut data dari BNPT, ada sekitar 33 juta orang warga Konoha yang terpapar radikalisme. Itu artinya ada banyak banget ya orang yang terobsesi dengan surga. Biasanya mereka radikal itu karena apa? Karena terobsesi dengan surga. Mereka menganggap bahwa surga mereka itu yang paling masuk akal. Sementara menurut Pak Islah Habarawi, jadi kalau mau marah jangan marah ke saya. Pak Islah Habarawi itu tokoh NU cuy. Kemudian dia juga tenaga ahli Densus 88. Dia mengatakan, untuk masuk surga itu nggak harus muslim juga. Kalau dia bertakwa, kalau dia baik, kalau dia jujur, kalau dia tidak bohong, kalau dia tidak suka nipu dan sebagainya, masuk surga kok. Itu kata Pak Islah Barawi. Sementara pejabat Iran itu kan kalau kita perhatikan salah satu pejabat paling korup di dunia. Jadi ini kan ada semacam keanehan gitu ya. Kalian sadar nggak sih sebenarnya? Ya, pejabat Iran itu adalah pejabat paling korup di dunia. Menurut data, Transparansi mengatakan peringkat korup daripada Iran itu ranking 150 dari 180. Nah, itu artinya pejabat Iran itu korup banget gitu ya. Korup itu artinya suka berbohong kan, tidak jujur kan, nipu kan. Nah, bayangkan kalau ada pejabat Iran
yang misalnya nih nipu gitu ya, korupsi gitu ya, kemudian mereka meninggal, lalu kita mengatakan mereka mati syahid gitu ya, mereka masuk surga gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalaupun surga itu ada, sementara kan surga itu kan masih 50-50 kan, belum bisa dibuktikan secara ilmiah kan. Nah, kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang marah-marah. Ya, marah-marah nggak jelas gitu ya. Padahal saya ngomong dari sudut pandang ilmiah. Karena dari sudut pandang agama ya nggak jadi masalah gitu. Karena saya tuh ada kekesalan gitu ya dengan yang namanya surga ini. Ya, bukan berarti saya membenci surga ya, tapi karena saking terobsesinya dengan surga, warga Konoha itu banyak yang mempersekusi rumah ibadah orang lain. Ini berhubungan, guys. Banyak warga Konoha itu mengkafir-kafirkan agama lain. Ya, kenapa kita mempersekusi rumah ibadah orang lain? Karena kita menganggap bahwa mereka itu masuk neraka kan? Karena menganggap bahwa mereka itu nggak masuk surga. Yang masuk surga cuma kita. Yang ketemu bidadari itu ya kita gitu. Jadi surga warga Konoha itu ya semacam surga privasi gitu ya, pribadi gitu ya, bukan surga semuanya gitu ya. Sementara Pak Islah Barawi mengatakan ya, Pak Islah Barawi mungkin menantang ini ya, menantang hukum alam yang ada di Konoha mungkin ya. Beda ya pendapatnya. Sementara Pak Islah Barawi mengatakan untuk masuk surga itu nggak Islam juga gitu ya, nggak harus Islam juga gitu ya. Kenapa Pak Islah Barawi mengatakan seperti ini? Karena saya tuh udah lama mengikuti beliau ini. Dulu dia orang yang radikal juga, bahkan dia sampai meludahi Pak Gus Dur. Ini jarang dibongkar guys. Saya bertanggung jawab apa yang saya katakan. Dia pernah meludahi Pak Gus Dur di TV waktu Pak Gus Dur itu presiden gitu ya. Karena Pak Gus Dur itu kan sangat-sangat plural ya. Pak Islah Barawi ini ketika dia terpapar radikal, dia juga pernah terpapar radikal ternyata. Makanya orang yang radikal ini sangat ini guys ya. Kita tidak bisa mengatakan kalau gue cerdas, gue nggak bakal terpapar radikal. Enggak. Ya, jadi warga Konoha itu rata-rata terpapar radikal kalau saya perhatikan. Cuman yang membedakan porsinya, ada yang porsi sedikit, ada yang porsinya tinggi gitu ya. Tapi rata-rata kalau saya perhatikan, ya terutama pejabat di Konoha itu rata-rata mereka terinfeksi dengan yang namanya radikalisme ya. Nah, kenapa Pak Islah Barawi mengatakan seperti ini? Karena dia sering menemui orang yang radikal gitu ya. Lalu ketika diinterogasi, orang yang radikal itu mengatakan bahwa ya umat lain itu kafir gitu ya, Kristen itu kafir gitu ya. Mereka masuk neraka, sesat dan sebagainya. Sehingga Pak Islah Barawi itu berpikir, oh ternyata yang bikin seseorang itu radikal itu karena kita menganggap bahwa kita lah yang masuk surga gitu ya, yang lain nggak masuk surga. Nah ternyata ini berimpak ternyata guys, tanpa kita sadari. Menurut kalian gimana? Apakah ini berimpak atau tidak? Sehingga Pak Islah Barawi mengambil kesimpulan ya nggak semuanya gitu ya. Untuk sebenarnya ini untuk menghindari atau mengurangi radikal yang ada di Konoha ya. Dan ini juga yang terjadi di Iran. Iran juga seperti itu. Kenapa orang Iran ini tidak takut mati? Apa alasannya? Karena mereka berharap masuk surga walaupun Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Bayangkan ya. Mereka sudah nyolong di dunia, nipu gitu ya, tidak jujur, tapi berharap masuk surga. Kan munafik itu namanya. Ini yang diketawain oleh negara-negara barat, guys. Ya, tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang ngata-ngatain. Cok tahu lu ya, tahu apa tentang agama, ngaji dulu sana gitu ya. Saya sering disuruh ngaji, guys. Jadi ternyata kalau terobsesi dengan surga itu, kita bisa linglung ternyata, guys. Bisa mabok ternyata. Kalau kita terlalu terobsesi dengan surga. Bukan berarti saya nyuruh yang video untuk tidak percaya dengan surga ya, tapi kan kalau kita tuh terlalu berhalusinasi dengan surga gitu ya, di surga itu ada bidadari gitu. Bisa aja kita radikal, guys. Ya, tanpa kita sadari ya. Buktinya banyak tuh di Konoha yang radikal kan. Banyak banget, 33 juta orang menurut BNPT ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Kalau mau marah, marahin BNPT sono ya. Orang mereka yang bikin data kok, bukan saya. Jadi, itu artinya, ternyata terlalu halu dengan surga itu juga bisa berbahaya sekali gitu ya. Bisa membahayakan umat lain gitu. Kenapa di Konoha itu banyak mempersekusi rumah ibadah? Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa agama lain sesat. Hanya mereka lah yang berhak masuk surga. Padahal kalau boleh jujur, surga itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah kan. Saya mau naik sama interview, mana coba data yang mengatakan bahwa surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Kalau misalnya ada yang mengatakan surga itu kan cuma bisa dirasakan kayak kentut gitu ya, nggak bisa dipegang gitu ya, kayak kentut gitu ya. Ya ini cuma perumpamaan ya guys ya, bukan berarti surga itu kentut ya, bukan ya, jangan diplesetin ya. Jadi warga Konoha itu sangat suka dengan argumentasi yang mengatakan surga itu kan hanya ini ya, apa namanya, sesuatu hal yang tidak bisa dirasakan gitu ya. Itu bukan ditujukan sekarang gitu. Banyak warga Konoha yang berpikir seperti itu ya. Padahal surga itu kan wujud ya, tempat ya. Ya tempat ya harus
ditunjukin dong ya kan. Nah, kenapa banyak orang berhalusinasi dengan surga? Kenapa banyak orang percaya dengan surga? Nah, ini sebenarnya pembahasan yang panjang ya. Tapi gini guys, kalau secara antropologi, secara sosiologi, dan secara psikologi, manusia itu sebenarnya mempertanyakan dari mana manusia diciptakan. Lalu, apa yang menciptakan manusia? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Ketika manusia meninggal, kemana manusia berlabuh? Ada pertanyaan seperti itu. Nah, karena ada pertanyaan seperti ini, ya, maka muncullah istilah sorga. Bukan berarti saya mengatakan sorga itu tidak ada, ya, dengan ditelan bulat-bulat ya. Jadi, kalau kita perhatikan di setiap agama itu kan ada surga ya, ada neraka dan surga. Jadi boleh dikatakan bahwa surga ini semacam hadiah gitu ya. Walaupun surga itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, karena di dalam otak manusia itu, kalau kita melakukan satu hal, misalnya membantu orang lain, berbuat baik dan sebagainya. Jadi ada dalam otak manusia itu pengen dikasih hadiah gitu ya, dopamin gitu lah. Jadi kalau berimajinasi dengan surga-surga itu kan sebenarnya kan kita mengeluarkan dopamin ya, ketenangan gitu. Ya. Itu dari zaman dulu guys ya, dari zaman manusia purba. Kalau kita tarik ke zaman manusia purba ya, manusia purba itu kan berpikir, ketika manusia diciptakan, siapa yang menciptakan manusia? Kemudian kalau meninggal, kemana lari arwahnya? Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu guys. Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah sebenarnya yang mendasari kenapa ada surga. Bukan saya, menurut keyakinan saya, surga itu sengaja diciptakan oleh agama-agama tertentu di Konoha, bukan di Indonesia ya, di Skelar ya. Itu sebenarnya untuk menciptakan ketenangan. Walaupun surga itu tidak terbukti secara ilmiah. Karena nggak ada satupun orang yang balik dari surga, lalu misalnya yang bawa kamera gitu ya, dipotoin di video, oh surga itu seperti ini gitu, oh ternyata letaknya di sini. Nggak ada. Jadi bisa aja surga itu, ya menurut dugaan saya atau menurut keyakinan saya, bisa aja surga itu dari sudut pandang ilmiah ya, bisa aja surga itu diciptakan oleh manusia untuk mengurangi rasa sakit ketika meninggal, untuk memberikan kenyamanan gitu ya. Jadi kalau misalnya manusia meninggal itu nggak ada surga, kan nggak enak ya. Nggak enak banget ya. Masa meninggal itu mati konyol? Masa meninggalnya gitu aja? Ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Makanya dalam agama itu surga itu digambarkan sangat-sangat inklusivitas gitu ya. Bukan untuk semua orang gitu, sangat personal gitu ya. Kenapa sangat personal? Karena untuk menjaring umat biasanya, supaya umatnya banyak datang ke sana gitu ya. Jadi kalau misalnya mengatakan surga itu ada ya, kemudian di surga itu ada bidadari 72 orang misalnya. Apakah ini keyakinan? Jelas dong. Namanya keyakinan ya kan? Itu kan keyakinan, agama kan keyakinan. Agama itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau misalnya mengatakan di surga itu ada 72 bidadari, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Nggak bisa. Kita bicara secara ilmiah ya. Jadi gini ya, warga Konoha itu kadang, mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya, kadang berpikir bahwa agama itu sesuatu hal yang ilmiah. Enggak guys. Agama itu bukan sesuatu hal yang ilmiah. Agama itu keyakinan. Kadang kita campur adukan gitu ya, antara keyakinan dengan sesuatu yang ilmiah. Keyakinan ini artinya gini, kalau kita dengan misalnya memutari atau mengelilingi pohon ciplukan misalnya, lalu kita berharap masuk surga, itu namanya keyakinan gitu. Sama seperti surga misalnya. Jadi kalau kita misalnya nih ya ada mengimani atau meyakini bahwa surga itu ada, itu kan sebatas keyakinan gitu. Apakah keyakinan itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Enggak kan? Sebenarnya saya nggak mau ngebahas ini sebenarnya. Cuman karena saya perhatikan di Konoha itu banyak banget orang yang terlalu halu gitu ya. Jadi terlalu over gitu ya. Terlalu halu dengan surga sehingga mereka itu mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, ketika kita mengkafir-kafirkan orang lain ya, kemudian gelisah dengan perbedaan gitu ya. Kemudian mempersulit pembangunan rumah ibadah dan sebagainya gitu ya. Mempersekusi orang lagi ibadah dan sebagainya. Kapan majunya coba kita? Ya, nggak ada majunya kan?
Gimana mau maju orang ribut satu sama lain ya kan? Ribut masalah akidah, ribut masalah iman, ribut masalah perbedaan dan sebagainya. Kapan majunya coba? Jadi kenapa saya bahas ini? Karena mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Kita itu terlalu halu gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh, bagaimana kalau misalnya surga itu nggak ada? Iya enggak, kenapa-kenapa gitu. Orang Norwegia, orang Finlandia, atau negara-negara maju itu rata-rata mereka nggak percaya dengan surga. Apakah mereka langsung frustasi, stres gitu? Enggak, biasa aja. Justru orang yang tidak terlalu percaya diri gitu ya, yang terlalu mengharapkan imbalan itu, mereka mengharapkan imbalan berupa surga. Jadi itu artinya kita seperti anak-anak dong ya. Iya benar, kita seperti anak-anak, kita mengharapkan imbalan. Kita berbuat baik itu karena mengharapkan surga. Bagaimana kalau surga itu tidak ada? Apakah kita tetap akan berbuat baik? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh warga Konoha. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Kalau saya memberikan kesimpulan, itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.